let it bang, bang. Bang, bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mugia Rahayu Sagung Dumadi. Alhamdulillah sekarang kita udah di Arca-Domas ya. Ya, ya. Cadomas. Ya sebelumnya perkenalkan, nama saya Wildan Roma dan AA. Dan saya Andri. Ya Andri. Andri ini lebih ke orang yang memang lebih tahu yang ada di sini gitu kan. Karena Insya Allah, memang insya Allah. udah biasa kesini ayah. Ya, betul. Di belakang Insya juga Allah. memang sebelumnya ada padepokan. Ada padepokan, ya. Ya kita sambil tanya-tanya juga ke sini. Sekarang kita posisi di udah masuk Arca-Domas ya. Ya, kita udah ada di posisi pintu masuk, pintu utama. Ya, alhamdulillah. Tadi ada padepokan juga ya. Ya, di depan ada Nah padepokan. ini kalau boleh tahu ini apa ayah namanya ayah? Kalau ini tuh biasa orang sini, pribumi sini tuh bilang itu situs Cibalai. Situs Cibalai. Cibalai ya, Ah. Cadomas. Mungkin sedikit banyaknya ini adalah sejarah peninggalan zaman kerajaan dulu. Iya. Ya, dari Pajajaran. Kita Ya. tarik mungkin dari kerajaan ya, salah satunya mungkin kerajaan Pajajaran ya. Ya, Cuman kalau dari segi kita ilmu sains gitu ya purba, ini lebih ke batuan megalitikum ya. Megalitikum, ya. Megalitikum. Maksudnya Jadi mega itu besar, litium batuan ya, batuan besar ya. gitu, batuan besar yang mungkin tahun itu sekitar 2000 sampai 2500 sebelum Masehi lah Ya, ya. betul. Cuman kepercayaan kita sekitar gitu, dan saya juga mempercayai karena memang ini posisinya di Bogor Ya. juga gitu kan. Tempat saya sempat baca gitu literaturnya, itu tempat berkumpulnya para raja ya di Ya. sini untuk lebih ke apa? Apakah petilasan, apakah sedang tirakat atau meditasi atau seperti apa? Lebih ke itu ya. Iya, lebih ke Selain ini ada lokasi yang lain? ada. Ini Apa kan aja pintu nih? masuk utama ya. Heeh. Jadi kita masih kebetulan memang kalau situs itu masih luas. Jadi kita bisa nanti langsung naik ke atas ke sana. Nanti kita disambut dengan ada pintu masuk lagi nanti di sana mungkin. Ya. Ya. Ada berapa lokasi ya? Kalau untuk titik lokasi itu kan memang tidak terhitung ya. Ya Oh, jadi ada kita banyak juga ya. nggak bisa kita tebak. Jadi setiap satu titik itu mempunyai nama masing-masing. Ya, tapi Ya. salah satu yang istilahnya pernah adanya raja pemberjuangnya ada di mana? Itu kalau itu pusernya ada di atas. Mungkin kita nanti bisa ke atas, lanjut ke atas ya. Ada di sana ya. Ya, di atas. Tadi kita sebelum masuk kita berdoa dulu di gerbang. Alhamdulillah udah sama Andri diwakilkan untuk berdoa. Oh iya, info juga ketika kalian mau kesini, mau lihat kesini Arca-Domas atau mau mengenal juga, parkiran di sana padepokan bisa, di sini bisa masuk, itu hanya biayanya cuman murah, ekonomis, cuman 10.000. Yuk kita lanjut. Alhamdulillah sekarang kita sedang dengan Pak Denny ya. Ya, Mungkin bisa disebut puncennya di sini Pak ya, atau mungkin yang menjaga lah di sini di Arca-Domas inilah, dan beberapa lokasinya gitu. Di sini kita bisa tanya-tanya lagi gitu kan, lebih ke arah sejarahnya di sini atau beberapa lokasi seperti apa gitu kan, biar kita tahu juga gitu kan wawasannya dan manfaatnya seperti apa gitu kan di sini. Kalau di sini kan ada 8 situs ya. 8 situs itu masing-masing ada namanya. Yang ke satu situs Enong Kasang, terus yang di bawah Balai Kambang, Arca-Domas, situs Kebun Kopi, situs Jamnya Paciing, situs Batu Bergores, situs Pasir Mangis, dengan situs Cipangantean yang terakhir. Ini kalau yang di sini sebutannya atau Arca-Domas atau situs Cibalai ya. Sebetulnya itu dari tahun 1982 itu udah dinamain situs Cibalai. Udah ada SK juru kunci ya kalau dulu. Kalau sekarang kan sebutannya juru pelihara. Juru pelihara.
Jadi dulu itu tempat ini digunakan tempat upacara ritual atau salah satu tempat pemujaan ada arwah leluhur, Oh iya. nenek moyang. Masih animisme di Indonesia kepercayaan. Itu secara garis besar ya. Iya, Pak, garis kan besar. ada banyak lokasi gitu. Hmm. Sempat kita baca literatur gitu kan bahwa di sini juga ada tempat mungkin ya petilasan dari Raja Pajajaran, Iya. Prabu Siliwangi gitu. Boleh diceritain nggak? Iya. Sebetulnya kalau sini kan ini dari masa prasejarah ya, masa prasejarah. Terus 2012 itu ada penelitian dari kantor juga, itu yang ditemukan ada abad ke-14. Jadi dari masa prasejarah itu, masa Pajajaran juga tempat ini terus digunakan, jadi nggak putus. Sampai sekarang juga, sampai masa kita ini masih digunakan. Oh masih digunakan. Iya, masih digunakan. Mungkin lebih ke apakah kayak semacam meditasi atau tirakat atau gimana gitu. Hmm. Kebanyakan yang kesini itu yang ke satu untuk pengenalan sejarah juga Iya. kesini. Yang keduanya ada juga yang meditasi di dalam, ada gitu. Itu tergantung masing-masing peniatannya atau tujuannya. Ya, kalau dulu tujuan Hmm. Raja Prabu Siliwangi itu ke sini apa tuh? Apakah memang tepatnya memang ke sini atau gimana? Biasanya ini kan yang dinamain atau patilasan ya. Jadi patilasan ini jadi masa yang Prabu Siliwangi dulu, cerita masyarakatnya itu pernah singgah di sini katanya. Cerita masyarakat di sini. Sempet ya? Iya, seperti sini. Kayak gitu kan. Kalau dari memang semacam kayak batu-batu besar itu kan masuknya lebih ke pelajaran sains, itu kan megalitikum ya. Iya, megalitikum. Batu-batuan besar. Ada dua lokasi sih saya baca sih. Ada pertama itu di Megamendung. Oh, Megamendung. Iya, satu. Iya. Yang kedua di sini. Cuman Hmm. kita tertarik ke sini karena ada bersangkutan dengan kerajaan juga. Oh, Tuh, iya. Tadi ini. Di sini kan sebutan Arca Domas itu kan ada dua. Di Megamendung satu. Kalau di Megamendung itu bentuknya kayak bentuk patung atau arca. Kalau di sini nggak ada patungnya, cuman ada batu-batu menhir yang berdiri tegak itu. Yang kebanyakan punden burinatnya. Kalau di Megamendung itu ada. Dengan masyarakat di sini sebutannya Arca Domas. Iya. Jadi masyarakat di sini sebutan Arca Domas itu batunya kayak bentuk muka di dalam. Oh, Nah, ada. jadi masyarakat di sini sebutannya kayak bentuk arca, jadi sebutannya arca. Arca ya. Kalau arca itu kan patung, kalau domas itu kan 800. Iya. Cuman undakannya ini kayak seperti Gunung Padang ya, cuman Gunung Padang Iya. kan hitam. Kita Ini beda ya. di sini kan ada 5 ya, 5 kasta atau 5 teras di sini. Oh iya, saya mau tanya nih, ada nih punten gitu kan. Iya. Di sini memang sengaja nggak ada listrik, apa memang sulit gitu ngambil listriknya? Yang kesatunya kan di sini terlalu jauh ya, dari sini 1,5 kilo ke sini nyampainya. Cuman bapak pakai ini, pakai aki di sini. Oh, pakai aki Iya, ya? pakai aki. Yang pakai emergensi ya di sini. Oh, memang jarak Jaraknya ya? jauh. Yang keduanya kan kalau misalkan pakai listrik itu ngerinya dari kalau misalkan hujan, angin, Iya, biasanya kan pohon tumbang kena Trek ya, tabakan, treknya lebih ini. ngeri. Ya memang teman-teman di sini itu emang listriknya itu lebih ke kayak aki ya, Iya, pakai aki. aki gitu kan. penerangan. Karena lebih safety di sini kan, karena khawatir banyak pohon-pohon gitu ini. Kalau kalian yang mau kesini juga, ya bener masih ada penerangan sih. Kalau di sini bawa senter juga, Iya, kalau mau sebentar. istirahat di sini lah, tidur di sini gitu kan. Bisa besoknya bisa ke Curug Cikute juga. Iya, bisa. Tadi ada kejadian sedikit ya. Jadi ada cerita masyarakatnya dulu. Kalau misalkan kita cuci muka di sini, minum air di sini, bisa awet muda, gitu, bisa dapat cepat jodoh gitu di area ini.